Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Faslun wa faraidul ghusli salah satu asya. Kalau kemarin yang ada 6, yang 3 untuk laki-laki dan perempuan, yaitu bertemunya 2 alat kelamin. Yang pertama batas helm, yang kedua keluar mani, yang ketiga mati, yang 3 khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, dan wiladah. Sekarang caranya, penentu sah dan tidaknya mandi junubnya. Nah, ini sebelumnya mohon maaf lagi kalau ada kata-kata yang menurut itu nanti jorok, yes, mohon maaf sebelumnya karena ini memang bahas itu. Kalau Pak Tamrin kan bahas itu, ndak bahas itu yang dibahas kan gitu. Kalau ini memang ngaji pas dibahas itu ya macam mana ya? Tahu lah. Faslon, adapun ini itu ada suatu fasol. Wa faraidul ghusli, dan adapun fardu-fardunya mandi itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Dalam kitab Fathul Qorib ada 3 ya, karena nanti masalah najis dimasukin. Kalau di kitab Safinah atau kitab Fathul Mu'in cuman ada 2, karena masalah najis nanti dilainkan karena di bab najis itu. Lah, kenapa kok kita harus tahu ini? Kalau cara mandi junubnya atau mandi wajibnya tidak benar, maka kita nanti di belakang itu ada haram 5 hal. 1 sholat, 2 tawaf, 3 masuk masjid, 4 baca Quran tanpa pegang, nomor 5 pegang Al-Quran. Itu termasuk yasinan barang Pak Topik ya. Mandi junube ra bener ya, malah dosa nyekel yasin ya. Kedua, adapun yang pertama itu an-niyatu, niat. Niat ini yang harus dipahami. Fayanwi, maka berniatlah siapa al-junubu, orang yang junub, yang terjadi hal-hal kemarin. Niat raf'an raf'al janabati, kepada niat menghilangkan hadas junub. Awil hadasi, atau hadas al-akbari yang besar. Wa nahudalika, dan sepadannya itu semua. Wa tanwi, dan berniatlah siapa al-khaidu, orang yang haid, perempuan. Ada laki-laki yang haid gak ada ya, khusus perempuan ya. Wa nufasai, Pak Tamrin jangan ngaku-ngaku, senengannya ngaku-ngaku punya kanti. Wa nufasau, dan juga orang-orang yang nifas. Niat raf'al hadasil haidi, kepada niat untuk menghilangkan hadas haid. Awin nifasi, atau niat menghilangkan hadas nifas. Nah, ini yang terpenting. Jadi niat kalau yang junub ya menghilangkan hadas junub atau menghilangkan hadas besar. Kalau haid ya niat menghilangkan hadas haid. Kalau nifas niat menghilangkan hadas nifas. Kalau melahirkan kemarin niat menghilangkan hadas wiladah atau melahirkan. Wa takunu, dan ada apa niatu, niat itu makrunatan, serempak, bukan sempak loh ya. Oke, Pak Guru sampai kadang galak salah dengar dia itu. Orang nyebut serempaknya katanya sempak. Serempak. Nah, itu ya. Serempak bi awalil fardi, dengan awal fardu. Nah, sama dengan sholat, sama dengan wudhu ya. Wahwa, adapun awal fardu itu awaluma, awal bagian yuksalu, yang menyiram siapa orang tersebut, min a'lal badani, dari atas badan, au asfalihi, atau bagian bawah. Nah, artinya gini, kemarin kan sudah diterangkan niat itu di dalam hati, harus serempak dengan pekerjaan tersebut. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya. Nah, terus praktek niat dalam mandi
ya, itu ketika air sampai di badan kita, begitu air sampai, disitulah letak niat di dalam hati. Itu caranya. Yang kita baca sebelumnya, nawaitul ghusla lirafil hadasil junubi. Nah, itu hukumnya sunnah melafadzkan niat. Atau nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari. Kalau Rivita ya nawaitul ghusla lirafil hadasil haidi. Nah, kalau nifas kan belum dia kan. Haid yang sudah. Nah, itu lafadz seperti itu hukumnya sunnah. Yang wajib ketika air sampai di badan kita, di hati dihadirkan itu, gitu loh. Nawaitu raf'al janabati, ketika air sampai. Jadi begitu gini. Ini kalau zaman sekarang ya pakai apa ya? Shower lah, shower. Ini kalau yang mewah kan pakai shower. Begitu buka shower, nah, begitu air sampai, begitu air sampai, di situ letak niat di dalam hati. Itu caranya begitu. Ya kalau orang dusun ya ketika nembu air itu begitu nyiram pas biur, nah di mana biur pertama itu, nah di situ letak nih niat di dalam hati. Harus terbesit, sengaja saya menghilangkan hadas junub, umpama nak diterjemah fardu karena Allah Ta'ala. Umpama bahasa Arab agak keren dikit ya, nawaitu raf'al janabati atau nawaitu raf'al hadasil akbari fardu lillahi ta'ala, dalam hati ketika air pertama kali sampai di badan kita. Jadi wa takunu an-niyatu makrunatan bi awalil fardi. Awal fardu itu yang mana? Ada niat itu yaitu serempak dengan awal fardu. Yang disebut awal fardu yaitu mayuk salu min a'lal badani, anggota badan yang pertama kali kena siram, atau yang mana saja lah, walaupun tangannya, ya, tangannya dikenai air duluan. Nah itu sambil dalam hati niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, boleh. Nah itu begitu ya. Lah yang diucapkan itu malah yang bukan niat, itu namanya lafadz atau ucapan niat. Ya kalau udah diucapkan tuh macam mana kita gurunya nak ngajari kok langsung di hati umpama kan. Nah, dengerin Pak Imam ya. Nah, niat tuh gini loh, di dalam hati gini. Nah terus macam mana? Nah, itu pokoknya dilafatkan itu biar ada tahu yang ada di dalam hati. Nanti dihadirkan itu. Jadi jangan salah paham Pak Sekdes ya. Pakai sibuk pula, ajaran baru pula. Bukan ajaran baru, tulisannya loh begitu. Nanti dibaca sendiri, dipahami sendiri. Umpama nggak terima yang diterangkan oleh guru desa, entah ya tidak umpama. Ya tanya kepada lainnya, tapi ya ustadz yang alim betul ya. Itu seperti itu caranya. Caranya begitu. Sudah paham itu ya? Jadi begitu air sampai, entah yang mana lah yang dibasuh. Umpama kaki dulu Pak, boleh. Yang penting awal yang dibasuh itu, awal yang disiram itu, maksudnya disitulah letak niat di dalam hati. Kalau nak keren bahasa Arab ya nawaitul ghusla li raf'il hadasil junubi, atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Akbar itu besar artinya ya, hadas besar atau hadas junub tadi. Umpama Pak, saya itu kalau bahasa Arab tuh galak keceletut. Nah, kata Bang Rifat tadi, di i'rab tuh ndak bisa umpama. Ya pakai bahasa dusun wae. Sengaja saya menghilangkan hadas junub fardu karena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia, sengaja saya menghilangkan hadas junub fardu karena Allah Ta'ala. Itu bahasa Indonesia Pak Dar umpama kan. Sengaja ingsun ngilangi hadas junub fardu krana Gusti Allah Ta'ala. Nah, terus sengaja ingsun ngilangi hadas gede nggih. Kalau bahasa sini hadas gedang ya. Hadas godang. Fardu karena Allah Ta'ala. Terserah lah pokoknya. Yang penting di dalam hati ya. Ada kata-kata sengaja saya, ada kata-kata menghilangkan, ada kata-kata junub atau hadas besar. Rumusnya itu. Pemoket ya, ada kata-kata sengaja, ada kata-kata menghilangkan, ada kata-kata hadas head. Nah, gitu kalau head.
Itu caranya begitu. Al nifas juga begitu ya. Nah, sudah deal cara niat itu ya. Nah, itu caranya begitu. Harus serempak niat. Falau nawa, andai kan kok berniat siapa orang yang mandi junub tadi, ba'dal ghusli juz'in, setelah menyiram anggota badannya, wajibat maka hukumnya wajib apa i'adatuhu, mengulangi niatnya, siraman niatnya tadi. Umpama ini sudah nyiram dulu, baru dalam hati niat, maka wajib mengulangi supaya serempak. Diulangi supaya serempak Pak Topik. Nah, itu caranya begitu ya. Yang dulu belum tahu seperti itu caranya. Kalau tidak seperti itu berarti hadas junub kita masih ada. Karena niat kita tidak sah. Nah, kalau niatnya nggak sah, ya berarti mandi junubnya nggak sah. Ya tidak apa-apa, malah cepat itu. Terjun dalam air ya. Ah, boleh. Ya takutnya itu tidak timbul lagi pula, manggil sar pula kaget, ya kan? Itu. Nah, jadi sudah paham itu ya cara niat ya. Nah itu caranya begitu. Kalau yang kemarin belum begitu, itu dirubah. Nanti istrinya dikasih tahu, anaknya dikasih tahu. Nah, itu cara mandi junub. Seperti itu. Yang kedua, wa izalatu najasati, dan menghilangkan najis. Ingkanat, jika ada apa najis, ada itu ala badanihi, atas badannya orang yang mandi tersebut. Ai al-muktasilu, artinya orang yang mandi atau anggota badan yang dibasuh. Nah ini menghilangkan najis ini kalau di kitab lain itu dibahas di tempat lain, bukan di tempat ini. Pokoknya kalau dalam kitab Fathul Mu'in atau kitab Safina atau Sulam Taufik itu cuma dua ya. Cuma niat sama meratai air ke seluruh tubuh gitu. Najis nggak dibahas. Tapi kalau di kitab Fathul Qorib ini dibahas. Itu. Karena menghilangkan najis kan toh harus tersendiri gitu maksudnya, maka dipisahkan. Tapi di kitab Fathul Qorib ini dijadikan satu. Ya karena menjagoi gitu ya. Menjagoi orang yang mero-mero itu. Pagi ya kan sudah nak mandi itu nyoberak dulu, istinja ndak apa ndak ya kan. Nah itu kan repot itu. Kalau ndak ini diterangkan, wah katanya kemarin yang penting niat sama ngeratoi air, yang detail itu tidak paham loh. Kalau harus apa istinja itu ya harus itu tidak paham. Padahal nyiprat-nyiprat pula itu kan. Balal mu'alif rahimahullah. Jangan kayak Pak Tamrin malah untuk hiasan katanya yang nyiprat-nyiprat tadi. Dan menghilangkan najis, ingkana, jika ada apa najis, ada itu ala badanihi, atas badannya orang tersebut, ay al-muktasili, artinya orang yang mandi. Wahada, dan adapun inilah hukum, itu mah hukum rojaha, yang mengunggulkan kepada hukum siapa? Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Wa alaihi, dan atas hukum itu, falayakfi, maka tidak cukup apa ghuslatun, siraman wahidatun, yang sekali, anil hadasi, untuk menghilangkan hadas, wa najasati, dan juga najis. Maksudnya gini, ini ada najis ya kan, terus ketika mandi yo niat mandi junub plus niat ngilangin najis, karena itu sama-sama wajibnya, maka barang wajib tidak boleh didobel jadi satu. Nah, itu maksudnya begitu, ngilangin najis ya wajib, ngilangin hadas ya wajib, maka nggak boleh didobel jadi satu. Itu menurut Imam Rafi'i begitu. Makanya di sini dibuat lain, menghilangkan najis. Warajaha, dan memilih, mengunggulkan siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, al-iktifa'a, kepada cukup bighuslatin, dengan siraman wahidatin, yang sekali, anhuma, baik dari najis maupun hadas. Kalau menurut Imam Nawawi itu cukup sekali nggak apa-apa. Nah, maksudnya cukup sekali nggak apa-apa itu wa mahalluhu, adapun tempatnya cukup sekali nggak apa-apa, itu mahukum idakanat, ketika ada apa anajas, satu najis, itu hukmiyatan, hukmiyah, sudah nggak nampak lagi. Kalau hadisnya najisnya sudah hendak nampak, maka boleh niat sekali. Ya niat ibaratnya menghilangkan hadas besar atau junub tadi plus menghilangkan najis. Kalau najisnya sudah tidak nampak lagi. Amma idha kanat, adapun ketika ada apa najas, satu najis,
ada itu ainiatan, masih terlihat mata, najis ainiyah namanya, wajib maka hukumnya wajib apa nguslatani 2 kali siraman atau 2 kali basuhan anhuma, yang satu dari najis, yang satu dari hadas. Itu begitu. Jadi kalau ada najisnya, intinya disucikan tersendiri, niat menghilangkan najis seperti yang kemarin itu. Umpama sebelum masuk kamar mandi kok kena najis, maka niat menghilangkan najis tersendiri, sengaja saya mensucikan dari najis gitu. Nah baru nanti kalau mandi sengaja saya niat menghilangkan hadas junub atau hadas besar tadi dengan cara seperti itu tadi. Ini yang terakhir. Yang terkadang kita ya mungkin masih keliru ya. Yang terakhir nomor 3, yang niat tadi kadang belum paham ya. Jadi kan kalau belum begitu niat itu, kalau belum dalam hati dan belum serempak air pertama sampai, maka nanti dipraktekkan begitu. Yang ketiga, wa isolul ma'i, dan menyampaikan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh rambut, wal basaroti, dan kulit. Menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Wa fi ba'di nuskhi, dan di sebagian redaksi kitab badalun, sebagai badal. Jami'i usulin, jamaknya lafat usulin. Isolun itu jamaknya lafat usulin. Wala farqa, dan tidak ada beda baina sya'ri roksi, antara rambut kepala, wa ghairuhu, dan selain rambut kepala. Jangan dibeda-bedakan Pak Tamrin. Ini rambut kepala, ini rambut ketiak, ini rambut kepala juga umpama kan. Jangan dibeda-bedain, harus kena siram semua. Nanti rambut kepala lain, yang kepala lainnya lain pula, anda boleh. Harus basah semua. Wala bainal khafifi, dan tidak boleh dibedakan antara rambut dan pitipis, minhu, dari seluruh rambut, wal kasifi, dan juga yang tebel. Jadi rambut yang tipis tebel, maka tetap air harus sampai ke semua-muanya. Wasya'ru, dan juga rambut al-madfuru, yang digelung, dibonjong bahasa sini. Digelung ya, dibonjong. Bahasa sini dibonjong tuh ya. Yang disanggul-sanggul. Rambut kalau panjang kan disanggul itu. In lam yasil, jika kok tidak sampai apa al-ma'u, air, ila batinihi, ke dalamnya rambut yang disanggul tadi, illa binakdi, kecuali dengan mengudari atau melepaskan. Wajib maka hukumnya wajib apa nakdihi, mengudari atau melepaskan sanggul tadi. Nah, itu ya. Jadi pokoknya intinya jangan sampai ada anggota tubuh kita yang tidak terkena air. Nah, harus seluruhnya terkena air. Terus diingat-ingat, air yang sampai ke seluruh tubuh tadi, ini yang terpenting ya. Usahakan air mutlak. Air mutlak itu gimana sih Pak? Air yang belum dicampur sabun, air yang tidak dicampur sampo. Artinya air biasa dulu diratoi semua. Kalau perasaan kita sudah rato, baru terserah nak pakai sampo lah, nak pakai sabun lah. Itu caranya ya. Jangan baru kepalanya diapo terus disampoi. Nanti namanya air yang bercampur atau air yang berubah. Hukum mandi kita menjadi tidak sah. Akhirnya hukumnya kita masih junub, gitu ya. Sudah paham itu caranya? Pakai air biasa dulu. Kalau yang kemarin mandinya seperti tadi, baru basah sedikit terus sampoan, atau terus sabunan, itu nanti dalam hukumnya tidak sah mandinya. Karena airnya namanya air mutagoyir, bukan air mutlak. Air yang sudah berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci umpama. Nah, itu ya. Jadi pertama niatnya tadi harus pas begitu caranya. Dalam hati ketika air sampai pertama kali
sampai di badan kita. Yang terakhir itu ya tadi pakai air yang belum bercampur apa-apa dulu, artinya air biasa itu diratoi dulu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau perasaan kita sudah kena semua, baru nak pakai sampo lah, nah pakai sabun lah. Itu kalau belum rato Bang Rifat kok pakai sampo atau pakai sabun, nanti kalau tercampur air lagi namanya air yang sudah berubah suci tapi tidak mensucikan. Akhirnya dalam hukumnya mandi kita tidak sah, tetap masih junub, sholat yo haram tadi, tawaf yo haram tadi, masuk masjid yo haram tadi, pegang Quran yo haram tadi, baca Quran tanpa pegang yo haram tadi. Ini kan itu. Kalau Pak Topik, yasinan ya termasuk Pak Topik ya. Jadi andai kan kok Pak Topik tuh mandi junubnya belum bener, wicaknya tuh ngirim ke arwah, ya macam mana? Wong haram kok dikirimkan. Nah, secara hukum tapi lo ya, secara hukum begitu aslinya. Nanti jangan digoreng-goreng terus. Pak Topik bukan, hukumnya begitu aslinya. Kan haram tadi kalau masih junub, pegang Quran haram, baca Quran haram, masuk masjid haram. Karena mandinya nggak bener toh, ya kan Pak Topik? Lah, dihadiahkan pula tuh ke orang. Apa udah misuh-misuh orang tua gitu? Kampret kau, haram kamu hadiahkan. Kan gitu jadinya. Secara ilmunya begitu tuh. Nah, ini karena kita sudah tahu, ya harus dikerjakan. Cara mandinya harus yang benar supaya sholatnya sah, baca Qurannya ya tidak haram tadi ya. Itu begitu. Sudah deal itu ya. Nah, itu. Ini keterangannya. Nanti kalau ada yang bahasa kita itu apa? Saru atau mencarut, mohon maaf. Padahal mu'alif saya cuma baca masalahnya tuh, nerangkan. Tulisannya begitu. Jadi tadi kalau kok kerambut, semua rambut harus andaikan ada penghalang harus dibersihin. Ya andaikan ada yang menghalangi air harus dibersihin. Entah bekas getah, entah minyak, entah apa. Entah oli, nah itu Mas Basir ya, bersihin dulu. Wajibu dan hukumnya wajib. Ya itu ya. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bil basaroti dengan kulit itu dohirul jildi luarnya, dohirul jildi luarnya kulit. Wajibu dan hukumnya wajib. Kalau wajib itu berarti harus. Apa nggosluma menyiram anggota badan doharo yang nampak min soma khoi udunaihi dari lipatan-lipatan kedua telinganya. Harus hati-hati kalau mandi junub, ketika pakai air yang mutlak tadi disiram supaya sampai ke lipatan-lipatan telinga, jangan sampai gini-gini sini tidak basah Pak Sekdes. Akhirnya ya masih hukuman junub itu gitu ya, harus hati-hati. Wamin angfi dan juga dari hidung majduin yang gerumpung hilang ininya. Wamin suku kilyadi dan dari jari yang pecah. Wamin suku kil badani dan dari badan yang pecah. Kalau ada lubangnya badannya wajib dikenai air. Nah ya, wamimma dan termasuk anggota badan yajibu yang hukumnya wajib apa seluruh menyampaikan air kepadanya itu al-masrubatu baso lewatan ya waming suku kil badani ya wajibu dan hukumnya wajib apa isolul ma'i menyampaikan air ilama kepada anggota badan tahtal kolfati di bawah kolfah. Nah ini agak apa ya nerangkannya ya, bawah kulit itu loh Pak Sekdes ini minal aklafi dari kuluf tadi. Ini umpama ada yang sudah sampai tua belum sunat umpama ya, kalau kok ada tengok entah Pak Tamrin entah sunat atau belum itu nanti tengoki Pak Sekdes. Nah itu yang di bawah kulit itu, ini dalam keterangan di apa ya, itu biasanya kalau nggak pas
tegang, kalau zakar atau alat kelamin laki-laki itu ada tutupnya. Nah, ya, nutup dia. Nah, itu harus dibuka, dibersihin, harus kena air. Nah, gitu maksudnya. Itu ya. Yang disunat Pak Lupi itu loh. Nah, itu loh maksudnya itu. Macam mana lah bahasa akonnya tuh ya. Nah, itu pokoknya itulah ya. Nanti teliti sendiri, cari sendiri Pak Tamrin ya. Nah, nyarinya di sini bahaya. Nah, pokoknya sudah paham itu ya. Maksudnya kolfah itu apa ya? Kulit yang nutup helm itu loh. Nah, itu ya. Nah, kalau helm kan paham kemarin ya. Nah, kulitnya yang nutup helm kemarin. Nah, itu harus air sampai ke situ maksudnya. Wa ilama, dan kepada anggota badan ya bedu yang nampak. Wah, ini agak ngeri ini ya. Min farjil mar'ati, dari alat kelaminnya perempuan, ingdaku dia ketika duduknya, liqadai hajatiha, ketika dia buang hajat. Nah, ini untuk yang perempuan, istri-istri kita nanti dikasih tahu. Macam mana nih prakteknya? Gini, duduk ketika di WC itu kan begini, ya. Nah, itu jangan disebutkan lah bagaimana. Nah, mana yang ketika itu nampak itu wajib kena air. Ya, nanti terangkan sendiri sama istrinya ya. Kalau sama istrinya kan bebas nanti menerangkan. Kalau saya ini tidak bebas ini. Ada ripita pula, ada enak kan? Nah, pokoknya gitu ya. Pokok mana yang nampak ketika begitu itu wajib kena air. Jangan kok malah disumpet-sumpetin gini. Udah kena air nanti malah gak sah mandinya. Kalau perempuan ya, nanti dikasih tahu istri-istri kita, anak-anak perempuan kita begitu. Ya maksudnya aku udah dibuka nih, enggak Bang Firman, maksudnya tuh, pokoknya macam mana carane itu kena air gitu. Jelas, enggak bebas saya menjelaskan itu, enggak enak. Pokoknya yang nampak Mbak. Iya maksudnya itu ketika mandi, ketika kok buang hajat tadi mana yang nampak wajib kena air gitu loh Mbak. Lah aku tak buka tenan ya malah piye Mbak. Ya. Tuh ya. Jadi pokoknya gitu. Nanti orang rumahnya, anak-anak perempuannya dikasih tahu caranya begitu. Jangan malah ditutupin. Justru harus dibuka ketika mandi loh. Kalau ketika tempat umum ya ditutupin. Kaget malah tempat umum praktekan mandi. Di rumah ditutup ya repot nanti. Nah, paham itu ya? Dia apa sendiri. Nah, kalau yang Kutoboyo kan enak. Nanti istrinya Pak Sekdes, istrinya Pak Tamrin, suruh ke tempat Ripita, suruh nerangkan itu. Tuh tanya Ripita caranya bagaimana gitu kan. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi mana yang nampak dari alat kelamin perempuan ketika dia buang hajat. Wa indaku utiha liqadail hajatiha. Ketika dia jongkok untuk buang hajat. Wa mimma, dan itu bagian termasuk yang wajib. Wa mimma, dan dari anggota badan yajibu yang wajib apa ghusluhu, menyiram air ketika mandi junub itu almasrubatu, basa Jawa ku bol, basa kene apa ya? Hah? Itu yang apa ya? Wasir ya? Wasir. Ambeien lah, itu ya. Nah, entah ya entah tidak saya tidak tahu ya. Tapi kalau di sini li'annaha, karena sesungguhnya ambeien tadi itu tathuru nampak fi waqti qadail hajati, ketika buang hajat. Entah ya entah tidak saya tidak tahu Pak Topik. Ini yang tahu orang yang ambeien. Nanti coba ditanyoi. Ketika buang hajat apa betul keluar? Lah itu andaikan keluar, maka ketika mandi junub wajib dikeluarin, nanti disiram. Oh, kalau yang parah Pak Topik ya. Kalau yang parah enggak ya. Nah itu nanti tanya yang ambeien kalau yang ini ya. Nah, saya udah ambeien ya enggak tahu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, kalau kok Pak Tamrin nanti kok dia ambeien tanyoi ya. Nah, tapi ya jangan ditengokin, enggak mau dia ditengokin tuh. Nah, begitu ya. Jadi itu agak apa, tapi begitu caranya ya.
mana yang nampak ketika itu ya wajib disiram. Terus lagi, nah ini mohon maaf apa Pak Sekdes, termasuklah di situ orang-orang yang gemuk. Orang-orang yang gemuk ini yang paling gemuk kan Pak Sekdes. Itu mau terangkan. Itu kalau ada lipatan-lipatan itu dibuka, disiram. Apalagi kok perempuan. Nah, termasuk yang di bawah mohon maaf itu buah dada itu dibuka, disiram. Jangan kok malah dikempit gitu ya. Itu caranya begitu. Wes pokoknya intinya anggota badan dilipat-lipatan itu dibuka, dikenoi air. Kalau ada sedikit pun yang tidak kena air berarti hukum junubnya belum hilang. Nah itu begitu maksudnya itu ya. Terus termasuklah itu tadi perempuan ketika buang hajat mana yang nampak itu wajib kena air. Terus termasuklah apa tadi ambeien tadi ketika nampak wajib dikenoi air. Fatasi, karena ketika buang hajat itu nampak fatasiru maka menjadi apa ambeien tadi mingdohiril badani hukumnya termasuk luarnya badan. Itu yang tata cara mandi junub. Yang pertama niat tadi, niat di dalam hati ketika pertama kali air sampai di badan kita. Yang kedua tadi kalau ada najis yang nampak niat menghilangkan najis. Yang terakhir bagaimana caranya kita itu menyampaikan air ke seluruh tubuh kita, memakai air mutlak. Itu yang terpenting. Jadi pakai air biasa dulu, disiramkan sampai rata semua. Perasaan kita sudah rata, baru nak pakai sampo lah, nak pakai sabun lah. Kalau kita baru sedikit terus dicampur sampo atau baru sedikit terus sabunan, itu nanti hukum mandi junubnya tidak sah. Karena namanya memakai air yang bukan air mutlak. Namanya air yang sudah mutagoyir atau berubah. Itu ya. Deal itu caranya. Nah, terus perkara yang nampak-nampak tadi, nah itu nanti disiram pakai air mutlak tadi. Baru nak bersabun dan seterusnya. Wa sunanuhu dan sunah-sunahnya mandi. Ini yang pokok-pokok ya. Kalau yang detail itu di kitab-kitab lain. Ayil guslu artinya sunahnya mandi itu khamsatu asa'a ada 5. Yang pertama atasmiyatu membaca bismillah wal wudu dan wudu kamilan dengan sempurna qablahu sebelum mandi. Wayanwi dan berniatlah bi dengan wudu siapa al-muktasilu orang yang mandi niat sunnat al-gusli niat sunahnya mandi. Ing tajarrodat ketika tersendiri apa janabatuhu junubnya orang yang mandi anil hadasi dari hadas al-asghari yang besar. Umpama nih dia mandi itu karena junub wae. Kok bisa Pak? Nah, contoh gini. Hukum ini contoh gini. Pak Guru Tamrin ya kan. Lagi duduk-duduk di emper madrasah menghayal umpama. Ada cewek lewat. Nah, terus dia keluar mani umpama. Nah kan dia punya wudhu kan wudhunya nggak batal. Tapi kan dia tetap junub, artinya wudhunya tidak batal tapi dia junub. Maka yang model itu menjadi wudhunya sebelum mandi itu mandi junub tadi namanya sunahnya mandi. Wa illa jika kok dia ada hadas kecil tersentuh siapa gitu atau kentut atau apa ya nawa maka berniatlah dengan wudhunya al-asghar kepada niat menghilangkan hadas kecil. Nah itu begitu. Daripada pusing ya pokoknya niat wudhu menghilangkan hadas kecil gitu ya sudahlah ya. Daripada pusing hukum yang depan tadi kayak nggak masuk akal gitu kan gitu. Mosok ini mandi tapi kok wudhunya nggak batal. Loh kan terjadi batal wudhu kan cuma 5 kemarin. Ya kan? Nah, kemarin yang pertama keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun belakang kecuali mani. Yang kedua kemarin tersentuh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa penghalang. Yang ketiga hilang akal.
Yang keempat tidur. Yang kelima kemarin menyentuh alat kelamin tanpa penghalang dengan epek-epek, kan gitu. Kalau tidak terjadi itu kan berarti wudhunya tidak batal. Nah, maka kalau wudhunya tidak batal, niatnya sunahnya mandi wudhunya tadi. Tapi kalau wudhunya batal, niatnya seperti biasa. Itu sunah yang sunah-sunahnya mandi. Pertama tadi wudhu, terus baca basmalah, terus wudhu, wa imroril yadi, dan menggerak-gerakkan tangan alama atas anggota badan, wa sholat, yang sampai apa tangan ilaihi kepada anggota badan, minal jasati, dari jasadnya, wa yu'abiru, dan dikatakan an hadal imrori, dari inilah menggerak-gerakkan, bidal dengan kosoan. Kalau bahasa Jawa itu enak ya, kosoan. Bahasa Arabnya imrorul yadi alama sholat, alama wa sholat ilaihi minal jasad, itu bahasa Jawanya kosoan. Wal muwalatu, dan terus menerus, maksudnya terus menerus yo dibasahi sampai selesai gitu. Jangan kok kepalanya basah dulu keluar merokok dulu momo, ya kan, itu. Atau kepalanya basah dulu, kalau Pak Tamrin kan tambuh lagi dulu, Anda dapat kesunahan. Itu wasabako, dan sudah lewat apa maknanya mualah atau terus menerus fil wudhu, dalam wudhu kemarin. Yang seterusnya sunahnya wa taqdimul yumna, dan mendahulukan bagian anggota yang kanan, min sakoihi, dari sebelah dari anggota badannya orang tersebut, al yusra, atas anggota badan yang kiri. Wabako, dan masih banyak lagi, min sunanil gusli, dari sunah-sunahnya mandi, apa umurun perkara, madhkuratun, yang diterangkan, fil mabsutoti, di dalam kitab yang panjang lebar keterangannya. Minha, itu termasuk kesunahan yang diterangkan di kitab yang lain, itu at-taslisu, meniga-kalikan, wa tahlilu sya'ri, dan menyisir-nyisir rambut. Nah, itu ya. Oh, yang penting mandi junubnya benar tadi, karena termasuk yang wajib. Niatnya yang benar tadi, terus mengalirkan air ke seluruh tubuh, memakai air mutlak tadi, atau air yang belum bercampur sabun atau sampo tadi. Diratoin dulu, baru nak bersampo, baru nak bersabun. Nah, itu perkara yang menentukan sah dan tidaknya mandi junub atau lain, mandi haid dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek lah Pak Tamrin.